Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Rudiawan. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan adalah cara untuk melakukan sesuatu di mana guru dan peserta didik dan wali murid, karyawan sekolah dan masyarakat menganggap bahwa sekolah tersebut sebagai institusi pendukung masyarakat yang berdedikasi untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa pendidikan. Selanjutnya, pemasaran jasa pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya antara kelompok dan individu saling membutuhkan dan ingin menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai sehingga hal ini fokus kepada lembaga pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan itu meliputi aktivitas dan alat untuk mempromosikan sekolah secara konsisten dan efektif sebagai pilihan pendidikan terbaik bagi peserta didik dan orang tua wali yang merupakan aset bagi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, apa sih alat pemasaran yang digunakan dalam cara memasarkan jasa pendidikan? Nah, diantaranya ada brosur, bisa juga melalui surat kabar, periklanan, atau situs web, dan berbagai situs sosial media yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari pemasaran lembaga pendidikan ini? Yang pertama, untuk memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan dan meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya pendidikan. Yang selanjutnya juga untuk meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. Selanjutnya, apa sih yang dipasarkan atau yang dijual oleh jasa pendidikan itu? Yang pertama, ada yang namanya jasa kurikuler dan jasa penelitian, ada lagi jasa ekstrakurikuler, jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, jasa administrasi atau ketatausahaan, dan ada juga jasa layanan khusus atau bimbingan konseling. Nah, selanjutnya peran dan fungsi pemasaran pendidikan. Dari perannya sendiri, pemasaran pendidikan memegang peran strategis dalam mempromosikan lembaga pendidikan yang kompetitif. Selanjutnya, dari fungsinya, penggunaan pemasaran jasa pendidikan sebagai yang pertama, marketing is necessary, yaitu perubahan dalam dunia pendidikan yang semakin dinamis sehingga membutuhkan pemasaran dalam memasarkan jasa pendidikan. Yang kedua, marketing is promotion, artinya pemasaran sebagai langkah promosi di tengah semakin kompetitifnya dunia pendidikan dalam menawarkan produk bagi peserta didik. Yang ketiga, marketing is segmentation and marketing research. Artinya pemasaran berperan sebagai sarana untuk mengetahui segmentasi peminat yang akan mendaftarkan ke lembaga pendidikan. Yang keempat, marketing is positioning. Artinya refleksi dari sebuah promosi bagi lembaga pendidikan, karena promosi akan mengenalkan keunggulan sebuah lembaga pendidikan dan menempatkan dirinya sebagai lembaga yang terbaik di mata publik atau masyarakat. Yang kelima, marketing is strategic planning, yaitu perubahan lingkungan yang dinamis membutuhkan penyesuaian oleh lembaga pendidikan. Jadi dibutuhkan self-evaluation dalam mengkaji eksistensinya dan rencana penerapan strategi. Yang keenam ada marketing is enrollment management. Artinya enrollment management ini berperan dalam mengikuti perkembangan peserta didik dan menyediakan segala kebutuhan peserta didik. Dengan tujuannya jika peserta didik sudah mencapai alumni, bisa berperan aktif dan mempromosikan alma maternya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana strategi pemasaran tersebut. Perancangan strategi pemasaran memberikan arah pada kaitannya dengan variabel-variabel strategi seperti segmentasi atau penentuan segmen, targeting, positioning, dan relationship, serta produk baru. Elemen dari strategi pemasaran terdiri dari 7. Jika kita melihat, P yang pertama produk, P yang kedua price, P yang ketiga place, P yang keempat promotion, P yang kelima people, P yang keenam physical evidence,
P yang ketujuh, proses. Selanjutnya, apa sih kunci sukses dalam memasarkan jasa pendidikan? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan memperbaharui jasa pendidikan yang kita tawarkan. Yang kedua, melokalisasi sistem titik pelayanan atau point of service yang dilakukan oleh jasa pendidikan. Yang ketiga, melakukan kontrak jasa pendidikan untuk mengikat pelanggan. Dan untuk yang keempat, menggunakan kekuatan informasi jasa pendidikan. Yang kelima, menentukan nilai strategis jasa pendidikan bagi pelanggan. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.